Jangan lakukan teknik ini karena bisa menjadi pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dan istri saya Wewe Wita dalam channel YouTube Denny Wewe. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny Wewe dan dulurku sekalian, di konten kali ini masih membahas tentang peraturan pertandingan pencak silat terbaru tahun 2022. Kemarin kita sudah membahas, saya bersama istri saya, tentang poin dalam peraturan terbaru ya. Poinnya serangan tangan itu 1, serangan kaki itu 2, dan teknik jatuhan yang sah itu 3 ya. Kalau dulu kan bantingan 1 plus 3, tapi sekarang semua jenis jatuhan itu 3. Nah, di sini kita membahas jangan lakukan teknik ini karena bisa menjadi pelanggaran. Di sini kita membahas teknik yang tidak boleh dilakukan ya. Iya, yang tidak boleh dilakukan ya. Terlihatnya seperti teknik pada umumnya, tapi ternyata pada aturannya ini tidak boleh. Tidak boleh dan bisa menjadi pelanggaran ya. Yang pasti yang tidak boleh diserang itu adalah bagian leher ke atas dan kemaluan. Itu tidak boleh diserang ya. Pokoknya jenis serangan apapun tidak boleh diserang, baik itu pukulan, tendangan, tidak boleh ya. Itu udah fix. Nah, jadi secara aturan tidak boleh diserang. Nah, di sini ada beberapa teknik yang terlihat seperti serangan biasa nih. Jadi kan di peraturan terbaru ini bedanya ada tarikan ya. Ada tarikan, boleh itu mukul, boleh itu tapak ya. Dan boleh juga sikutan. Ya, sikutan boleh. Di serangan kaki, tendangan seperti biasa, sambil melompat boleh, sambil pegang tendang boleh, dan ada dengkulan. Nah, di sini ini yang harus diperhatikan ya. Jadi, oke, kita praktek aja ya. Teknik apa saja sih yang tidak boleh dilakukan dalam pertandingan peraturan terbaru? Oke, bisa. Ya. Nah, jadi kalau kemarin serangan tangan itu boleh pukul ya, sikut, tapak, sambil puter pun boleh. Yang boleh adalah menyerang leher ke atas. Nah, ada satu ya, ada satu serangan di bagian tangan yang tidak boleh lor. Jadi pada saat dia mencengkram sambil menyikut, itu tidak boleh. Bisa terjadi pelanggaran ya. Jadi megang, sikut itu nggak boleh. Pegang, sikut belakang sambil itu nggak boleh. Ini bisa menjadi pelanggaran. Yang diperbolehkan adalah menyikut tanpa mencengkram atau memegang lawan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Terlihat sederhana, padahal sama kan, sikutan boleh kok. Tapi ternyata ketika dengan mencengkram itu tidak boleh. Itu pertama. Terus kedua, dengkulan. Dengkulan boleh. Tuh, poinnya 2. Dengkulan. Tapi sama seperti yang tangan tadi, kalau dia mencengkram, memegang sambil mendengkul, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau mau mendengkul, misalkan pukul-pukul, lepas, baru dengkul. Nah, ingat, mendengkul sambil memegang itu tidak boleh. Sama halnya seperti dengan menyikut tadi. Ya, ini di serangan tangan dan kaki ya, di poin 1 dan poin 2 ada yang dilarang. Nah, dan juga kalau simpelnya kemarin itu kan memang peraturannya harus 1 tangan menarikkan. Yeah. Jadi ini juga salah satu yang tidak boleh adalah menarik 2 tangan. Mau itu menyerang, menarik saja sudah tidak boleh, apalagi dengan melakukan serangan itu Yeah, tidak intinya boleh. Kalau menarik 2 tangan tanpa serangan pun dia kena pelanggaran ya. Menariknya cuma 1 tangan. Tapi kalau menarik sambil menyikut, menarik sambil mendengkul, mau itu 2 tangan maupun 1 tangan, kena pelanggaran ya. Nah, ada lagi teknik yang tidak boleh dilakukan. Oke, siap. Menyerang
bagian paha. Der. Tuh, ya. Menyerang bagian paha 1 kali serangan itu tidak boleh. Kalau menyerang paha, jeger, serang lagi, itu diperbolehkan. Jadi kalau menyerang paha saja, itu tidak boleh. Nah, saya juga menjadi pertanyaan ini sebenarnya di benak saya, karena yang saya bahas secara aturan yang sudah saya baca dan saya pelajari. Padahal sama-sama nendang ya, nendang paha dengan nendang paha dilanjutkan serangan. Kenapa ya? Atau mungkin maksudnya lebih ke ini kali ya, kalau nyerang paha itu berarti kan kita fokus memang ingin mencederai. Tapi sebenarnya kan kalau orang terbiasa tetap full power walaupun serangannya banyak ya. Ya, kalau mungkin kalau ditambah serangan lain niatnya adalah hanya mengganggu. Mungkin ya. Powernya nggak terlalu fokus di awal gitu ya. Tapi nggak tahu ya, tetap aja kalau orang yang niatnya buruk ya tetap berakibatnya fatal. Iya, jadi serangan paha tanpa lanjutan serangan lain itu tidak boleh ya. Tapi beneran ini aku nanya, kalau nyerang ke paha itu poin nggak sih? Enggak kan? Serangan yang ada poin itu cuman ada pada body. Jadi dia mau nyerang betis nggak apa-apa. Ya, serang paha yang nggak boleh. Jadi sebenarnya itu resiko ya. Karena peraturan ini kan masih rancu ya, maksudnya bukan rancu. Ada yang boleh, ada yang enggak. Iya. Nah, sedangkan wasit juga kan masih menyesuaikan. Bisa jadi juga itu jadi suatu pelanggaran, benar kan? Kalaupun ibaratnya dia nendang gini terus dia ada lanjutan, bisa saja wasit keburu memberhentikan dan itu dianggap pelanggaran. Nendang kamu. Jadi intinya sih menurut aku teknik itu tidak. Kita lewat kereta api dulu guys. Bang sana main. Itu kereta api tuh. Oke, lanjut. Jadi menurut aku sih teknik yang barusan itu menyerang paha itu menurut aku tidak menguntungkan. Karena satu tidak poin, kedua juga bisa kena teguran. Iya, betul. Intinya kalau dia mau menyerang kaki itu ya harus ada lanjutan ya. Karena kita menyerang kaki itu untuk memecahkan fokus atau keseimbangan lawan ya. Nah, oke ya, teknik serangan ke arah paha. Nah, menyerang ke arah lutut juga nggak boleh kalau patahan. Sama lah ya, seperti peraturan lama. Ya, itu nggak boleh. Ya. Kalau dia bentuknya sabit gini, itu masih boleh. Nah, jadi hati-hati ya, teman-teman. Terlihat sederhana, ya. Sepertinya tidak apa-apa, ternyata di dalam aturan itu tidak diperbolehkan ya. Ya kalau kita mau suka nggak suka ya nggak bisa karena peraturan sudah disahkan ya. Nasi sudah jadi bubur, sudah biarkan jadi bubur. Tapi bagaimana bubur itu terasa nikmat ya dengan bumbu-bumbunya. Jadi pintar-pintar kita memvariasikan tekniknya nanti. Nah itu saja sih teknik yang dilarang ya. Jika teman-teman ada lagi nih Mas Denny ada yang kurang nih, ini teknik ini jangan dilakukan, tidak boleh. Boleh ya. Bantu komen ya. Silakan komentar di bawah. Nah untuk cewek juga jilbabnya juga harus polos kalau sekarang, tidak boleh berwarna-warni, baik atlet maupun coach pelatih harus polos sama. Hitam ya. Hitam. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau nggak kena pelanggaran. Sensitif peraturan terbaru ini guys. Jadi kita harus benar-benar membaca peraturan terbaru dan mencari tahu karena ya hal yang sepele bisa menjadi pelanggaran guys. Sorry guys, banyak iklan. Karena kebetulan memang rumah kita di depan rel kereta api, jadi kereta apinya sering banget lewat. Ya, tapi pemandangnya bagus banget ya. Ya, oke, itu saja ya. Mami ada tambahan lagi? Untuk di bawah. Kalau untuk di bawah itu ini aku nanya serius. Kalau misalkan tadi kan tendangan patahan itu tidak boleh. Kalau misalkan tendangan sabit boleh. Maksudnya kayak boleh. Nah kalau misalnya di bawah itu boleh diserang nggak? Bawah boleh diserang. Nah itu diserangnya oleh serangan seperti apa? Serangan pukulan sama serangan sabik. Dan itu dalam waktu 2 detik apa? 2 detik, sekian detik cepat banget. Jadi pada saat orang mau menggunting boleh diserang nih. Guntingan boleh diserang. Jadi gunting ya,
bisa diserang, itu nggak apa-apa. Kalau dulu kan nggak boleh. Sekian detik di bawah itu boleh diserang. Ada lagi sharing-sharing pertanyaannya. Nah itu kalau misalkan untuk teknik-teknik yang dilarang tadi seperti pegang menyikut, itu pengurangannya seperti apa? Jadi melakukan sikutan sambil mencengkram atau memegang lawan, melakukan dengkulan atau menyekram sambil memegang lawan, itu termasuk pelanggaran berat, guys. Apa semuanya sekarang ini dianggap pelanggaran berat? Enggak, pelanggaran berat itu yang menyerang ke atas. Jadi pelanggaran berat itu peringatan. Kalau pelanggaran sedang itu Hanya dikasih teguran. Kalau pelanggaran ringan dibina dulu. Jadi ada pelanggaran ringan, sedang, berat. Nah, pelanggaran berat tadi ya yang dipegang ini min 5 kalau 1, min 10 diskualifikasi. Nah, untuk pelanggaran itu setiap babaknya berkelanjutan. Kalau pelanggaran ringan sedang, ketika pergantian babak dia ngulang dari 0 lagi. Tapi kalau peringatan dia berlanjut di setiap babak. Nah, ini hati-hati nih. Kalau kita kepukul muka, peringatan 1. Babak 2 lanjut lagi, dia kepukul lagi, peringatan 2, kena lagi, langsung diskualifikasi. Itulah yang membedakan pelanggaran berat tuh bahaya sekali. Oh, berarti pelanggaran berat itu sebenarnya sama-sama peraturan lama ya? Dia berlanjut? Berkelanjutan. Oke. Ya intinya sih peraturan baru ini lebih safety ya, karena dilarang untuk menyerang bagian leher ke atas karena itu pelanggarannya termasuk pelanggaran berat, sehingga atlet itu akan berpikir 2 kali untuk melakukan pelanggaran, untuk mencederai ya. Kadang kan orang kan tidak niat mencederai tapi kadang sasaran lepas juga. Nah, ya, itu yang tapi itu karena peraturannya sekarang dibuat berat, jadi sehingga si atlet itu bisa mengontrol emosi dia, karena itu dampaknya bisa merugikan kan. Betul sih. Ya, itu mungkin satu keuntungan di peraturan baru ya. Ya, semua ada plus minusnya. Iya, ada plus minusnya. Makanya sekarang tinggal bubur itu gimana caranya jadi enak tadi ya. Iya. Ada lagi? Mungkin itu saja kali. Nanti aku juga mau cari tahu lagi. Mungkin ada yang kelewat atau ada yang mau ditanyakan, boleh teman-teman boleh komen di bawah. Iya. Dan jika apa ada yang kita sampaikan ada yang menurut teman-teman keliru ya, atau Mas Denny yang Mas Denny sampaikan ini tadi ada yang salah, Ya, boleh bantu ditanggapi, dikoreksi. Karena di sini kan kita sama-sama belajar ya di peraturan terbaru ini. Karena jujur aku sendiri aja ini masih belajar, karena benar-benar namanya peraturan baru masih baru sekali buat aku. Jadi aku juga masih banyak bertanya. Maka dari itu kita sama-sama berbagi ilmu ya, sama-sama sharing. Dan di video ini memang ya kita membuat video sekaligus kita belajar juga ya. Iya, ini kita membuat video untuk teman-teman yang memang belum tahu dan belum dapat materi peraturan barunya. Iya, belum TOT juga, belum pembelajaran tentang peraturan terbaru. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Lebih dan kurang mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan lagi peraturan terbaru tentang teknik, tutorial, dan lain-lain. Silahkan berkomentar di bawah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye-bye.